Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini marilah kita belajar merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus ayat yang ke-6 pasal yang ke-10 sampai yang ke-18. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul renungan pertarungan iman yang baik. Iman yang baik dari nas Alkitab Efesus 6 pasal 10 hingga yang ke-18. Pada renungan pagi hari ini judul firman Tuhan adalah pertarungan iman yang baik, dengan pokok pikiran hal-hal yang berhubungan dengan peperangan rohani orang percaya. Ada 3 bagian yang bisa kita pelajari dari renungan pada saat ini, yaitu bagian pertama, semangat juang orang Kristen. Ini kita bagi menjadi 2 dari ayat yang ke-10. Semangat juang orang Kristen haruslah tinggi. Dan yang kedua dari ayat yang ke-11 sampai 14a, pertarungan orang Kristen harus tabah. Kemudian bagian yang kedua yaitu perlengkapan orang Kristen. Yang A harus bersifat defensif di ayat 14 sampai 17a, dan yang B harus juga bersifat ofensif di ayat yang ke-17b. Kemudian bagian yang ketiga adalah kehidupan doa orang Kristen. Kehidupan doa orang Kristen harus dengan tekun, dan yang B harus merupakan doa syafaat. Bagian yang pertama, semangat juang orang Kristen, yaitu haruslah tinggi, kita ambil di ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kemudian bagian yang kedua, perjuangan orang Kristen haruslah tabah. Di ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Orang Kristen terlibat di dalam suatu peperangan rohani melawan kejahatan. Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman yang Bapak Ibu bisa baca juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, dan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 sampai 19, dan 1 Timotius 1 pasal 6 ayat yang ke-12. Peperangan ini berlangsung hingga mereka memasuki hidup yang kekal. Bisa ditegaskan di 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Jadi ada 2 hal semangat juang orang Kristen. Harus memiliki semangat yang tinggi, yaitu kita senantiasa kuat di dalam kuasa Tuhan. Dan yang kedua tadi, kita harus tabah. Bagaimana kita menghadapi tipu daya si iblis di dalam kehidupan ini. Kemenangan orang percaya telah diperoleh oleh Kristus sendiri melalui kematiannya di salib. Yesus telah melancarkan serangan yang berhasil terhadap iblis, melucuti kuasa dan penguasa kejahatan, membawa tawanan-tawanan, dan menebus orang percaya dari kuasa iblis. Saat ini orang Kristen terlibat dalam peperangan rohani yang dilaksanakan dengan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, bagian A, yaitu terhadap keinginan dosa di dalam diri sendiri. Jadi
dalam keinginan kita juga berperang secara rohani melawan tipu daya dosa bagi kehidupan kita. Yang B, yaitu terhadap kesenangan duniawi yang tidak senonoh dan berbagai pencobaan, dan terhadap iblis dan pasukannya. Orang percaya diminta untuk memisahkan diri dari sistem dunia sekarang ini, yaitu dengan cara membenci kejahatannya. Yang kedua, mengatasi dan mati terhadap pencobaan dari dunia dan terang-terangan mengutuk dosa-dosanya. Ini cara orang Kristen untuk memisahkan diri dari sistem dunia. Hal yang ketiga, tentara Kristus harus memerangi semua kejahatan, bukan dengan kuasa mereka sendiri, tetapi dengan senjata-senjata rohani. Yang keempat, dalam peperangan iman tersebut, orang Kristen diminta untuk bertahan menghadapi kesulitan, sebagai tentara Kristus yang tangguh menderita bagi Injil, bertanding dalam pertandingan iman yang benar, berjuang, bertahan, mengalahkan, menjadi pemenang, berhasil mengalahkan, mempertahankan Injil, membela iman, tidak takut menghadapi lawan, memakai perlengkapan senjata Allah, menghancurkan benteng pertahanan iblis, menawan setiap pemikiran, dan menjadi kuat dalam pertempuran. Hal bagian kedua dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu perlengkapan orang Kristen. Perlengkapan orang Kristen haruslah bersifat defensif di ayat 14 sampai yang ke-17a. Jadi bersifat ke dalam. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa yang dimaksud dengan pedang roh, Bapak Ibu? Pedang roh adalah senjata orang percaya untuk menyerang dalam peperangan melawan kuasa si jahat. Iblis akan berusaha mendapat sedapat-dapatnya untuk merobohkan atau menghancurkan keyakinan orang Kristen akan pedang itu, yaitu firman Allah. Gereja harus mempertahankan Alkitab yang terilhamkan terhadap aneka pernyataan bahwa Alkitab bukan firman Allah dalam segala hal yang diajarkannya. Meninggalkan sikap Kristus dan para rasul terhadap firman Allah yang diilhamkan berarti menghancurkan kuasanya untuk menegur atau membetulkan, untuk menebus, menyembuhkan, mengusir setan, dan mengatasi segala kejahatan. Menyangkal bahwa kebenaran Alkitab dapat diandalkan dalam segala yang diajarkannya berarti menyerahkan diri kepada iblis. Firman Tuhan, persenjataan orang Kristen itu juga harus bersifat ofensif di ayat 17b, yaitu firman Allah. Artinya diri kita harus terbuka untuk firman Tuhan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Kita harus terbuka untuk dibentuk oleh firman Tuhan, seturut dan segambar dengan kehendaknya. Bagian yang ketiga, pembacaan pada pagi hari ini yaitu kehidupan doa orang Kristen. Kehidupan doa orang Kristen bagian pertama harus dengan tekun. Kita bisa baca di ayat yang ke-18a. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh.
Yang kedua harus merupakan doa syafaat. 18b, kudus. Di dalam firman ini, peperangan orang Kristen dalam melawan kekuatan iblis menuntut kesungguhan dalam doa, yaitu berdoa di dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap waktu, artinya tanpa henti-henti, dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya menuntut kita ketekunan dan kesabaran di dalam menghadapi kehidupan ini. Untuk segala orang kudus, artinya doa kita juga kita berikan doa-doa syafaat untuk orang lain. Dan berdoalah senantiasa. Artinya kita harus mengandalkan doa dalam setiap langkah hidup ini. Doa jangan dipandang sebagai sekadar senjata yang lain, tetapi sebagai bagian dari peperangan itu sendiri, di mana kemenangan diperoleh bagi diri sendiri dan orang lain, dengan bekerja sama dengan Allah. Gagal berdoa dengan rajin, dengan permohonan yang tak putus-putus dalam segala situasi, itu berarti menyerah kepada musuh. Musuh kita adalah si jahat, si iblis. Kiranya kita senantiasa kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.